Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa bersama kami di channel Alif Berbagi tentunya. Dan kali ini saya sudah kedatangan kembali Abdul Gawi. Iya. Gimana kabar Wi? Alhamdulillah baik, Rif. Nah, kita berjumpa lagi di channel Alif Berbagi ya. Ya. Dan semoga kawan-kawan banyak yang menyukai video-video yang kami bagikan. Amin. Dan tentunya membuat kawan-kawan untuk bertambah Ilmunya, motivasi, ilmu dan inspirasinya. Inspirasinya. Nah, dan kali ini di channel Alif Berbagi kita akan berbagi tentang apa, Wi? Tentang pendidikan ya. Nah, tentang Kita akan pendidikan. membahas pendidikan. Di sini kita akan berbicara tentang pendidikan yang ada di Indonesia tentunya ya kan. Betul. Nah, kita Menarik tahu, ya tentunya masalah pendidikan ini tidak akan habis dibahas walaupun dalam beberapa hari. Namun kita akan bahas ya sebisa kita lah ya. Iya betul, karena kita bukan profesor, kita juga bukan orang pintar, kita cuma membahas dari kacamata kita sebagai peserta didik. Nah iya, dari peserta didik, apalagi peserta didik yang baru lulus ya. Iya betul. Calon mahasiswa baru ini. Alhamdulillah. Semoga nanti bisa lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya. Iya betul. Semoga sukses, amin ya. Nah, kita mulai berbicara tentang pendidikan tentunya. Pendidikan di Indonesia untuk perkembangan saat ini, apalagi di era sekarang ini kan sudah dibilang era modern tentunya kan, di 2021. Dan tentunya masalah pendidikan ini adalah masih menjadi masalah utama bagi Indonesia. Iya betul sekali. Karena kita tahu dalam beberapa kepemimpinan juga kan masalah pendidikan ini selalu saja menjadi masalah utama, karena masalah pendidikan ini adalah jika ingin manusianya atau negaranya berkembang dengan baik, maka harus diawali dengan pendidikannya yang baik. Dan kita tahu juga dari awal kan pendidikan ini dari satu presiden aja, dari satu periode bahkan bisa pergantian 3 menteri bahkan. Iya betul. Menteri pendidikan. Nah, kalau yang Gawi tahu dari awal itu dari kurikulum apa itu? Kan dari ada KTSP, ada kurikulum 2013, terus ada kurikulum revisi 2013 ke revisi yang 2017 gitu kan. Nah, yang Gawi tahu untuk kurikulumnya lebih bagus mana kira-kira yang untuk perkembangan pendidikannya antara KTSP dan kurikulum 2013, Wi? Ya, jadi saya mulai mengikuti dinamika pendidikan itu sejak tahun 2015 ya. Itu kira-kira kelas 1 SMP waktu itu ya. Jadi kurikulumnya waktu itu mulai kurikulum 2013 sudah ya. Walaupun 2013 namanya, tapi itu namanya saja itu. Iya. Praktiknya atau eksekusi kurikulum tersebut dimulai sejak tahun 2014 ke 2015. Nah, adapun praktiknya kalau menurut saya pribadi ya masih bisa dibilang belum terlalu menggembirakan, karena kurikulum 2013 ini kan dia prinsipnya itu murid aktif gitu ya, murid aktif dan guru bertindak sebagai fasilitator gitu. Ya. Tapi kalau yang saya amati ya masih seperti dulu saja. Jadi antara KTSP dan K13 itu cuma beda namanya saja, tapi secara implementasi masih sama saja ya. Apalagi kalau kita berbicara di sekolah reguler, dalam artian sekolah awas ya. Awas itu sebutan untuk orang yang tidak tunanetra. Itu benar-benar masih sama dalam artian begini. Misalkan guru mengatakan nih, misalkan ya, cari di internet begini. Ya pada akhirnya nanya juga sama gurunya menjelaskan. Nah, kalau masih gurunya menjelaskan, ini kan masih prinsip KTSP juga namanya gitu loh. Jadi sebenarnya cuma namanya saja yang berbeda ya, tapi secara implementasi menurut saya, ini bukan profesor ini ya, jadi boleh dipercaya atau tidak, masih sama saja. Nah, juga yang saya sesalkan juga ya, ganti menteri kurikulumnya itu jadi perdebatan lagi gitu loh. Ini yang tidak bagusnya begitu. Bahkan gantinya itu terlalu terburu-buru. Iya, terlalu terburu-buru dan ya jadi perdebatan lah pokoknya gitu. Nah, kalau kurikulum ini kan digagas oleh
menteri zaman periode Pak SBY ya, saya tidak tahu 2013 itu siapa karena saya masih terlalu kecil ya. Nah kemudian digantikan zamannya Pak Jokowi itu Pak Anies Baswedan. Lalu Pak Anies Baswedan menjabat cuman sekitar 2 tahunan kalau nggak salah, itu digantikan di Muhadjir Effendi, Pak Muhadjir Effendi. Nah di sana itu kisruh lagi. Ada waktu itu saya masih ingat beberapa isu yang muncul, penghapusan UN. Nah, untuk ke-13 itu emang sudah di ini sih yang menjelaskan emang dulu dari ini siapa namanya, dari Pak Muhammad si bukan ini Bukan. udah Anies Baswedan. Iya, Cuma walaupun memang dia masuknya 2014, tapi nah itulah makanya kita nggak tahu. Nah, tapi nama kurikulumnya tetap kurikulum 2013 gitu. Iya makanya itu dari sisi penamaan saja sudah agak membuat kita sedikit geli ya, 2013 tapi Oh mungkin karena diambil dari pelajaran 2013 2014 mungkin kan. seperti itu ya. Iya. Aduh. Ya seperti itulah Nah, kira-kira. berarti yang masih kurang kira-kira menurut Gawi itu kan pengimplementasiannya. Iya betul. Masih sama seperti KTP. Masih sama seperti KTSP ya. Terus sementara ini kalau untuk yang online, yang untuk pembelajaran online ini berarti, nah sebenarnya kan yang lebih cocok kita pakai yang sekarang kan. Iya, betul, 2013 bagus sekali lagi. di Kalau pelajaran di online. masa online ini kan emang Betul. mau tidak mau kita harus lebih aktif kan sebagai Iya. siswa. Betul. Nah, selanjutnya kalau yang untuk KTSP sendiri berarti ketemunya masih SD ya? Iya betul, masih kelas 1 sampai kelas 6 itu ketemu KTSP, kelas 1 SMP baru ketemu K13 gitu. Untuk pembelajarannya lebih enak mana kira-kira? Kan ada model sub-babnya, terus yang K13 ada, kalau KTSP kan langsung bab 1, bab 2 gitu kan. Iya. Kalau yang K13 kan ada tema-temanya, terus di dalamnya itu ada subtemanya lagi gitu kan. Lebih membingungkan atau gimana? Begini, kalau kurikulum untuk tunanetra sayangnya itu di downgrade ya, kayak semacam batas atas kemampuannya itu liftnya. Jadi dalam artian aduh nggak ada enaknya nih kurikulum waktu zaman saya SMP itu. Masa nyanyinya satu-satu aku sayang ibu kayak gitu pelajarannya. Itu kelas berapa itu? Itu kelas 1 SMP. Kelas 2 SMP belajar kayak gitu. Berarti turunnya terlalu jauh ya? Iya, downgrade-nya terlalu jauh gitu, seakan-akan kita ini dianggap terlalu bodoh gitu untuk menerima kurikulum yang sebelumnya yang KTSP, padahal sebenarnya ya tidak masalah sih saya pikir ya, masih. Nah, berarti itu salah satu kritik dari kita ya, dari Iya yang benar, disabilitas yang disabilitas tentunya. netra tentunya terlalu diturunkannya itu ya, terlalu jauh lah, terlalu meremehkan lah bahasa kasarnya kayak gitu ya. Iya seperti itu. Nah kalau di SMA nih yang 2018 kan kebetulan sudah mulai aktif itu. Kalau di SMA 6 sendiri nih yang menarik tuh, meskipun namanya kurikulum 2013, tapi setahu saya di SMA 6 itu baru menerapkan 2015. Nah ini berarti kan itu 2 tahun ya. Iya. Berarti seharusnya kurikulum 2015 ya. Karena ya agak geli sih gitu ya. Saya tidak bermasalahkan apakah itu salah atau benar, cuman agak geli saja gitu, penamaannya 13 tapi penerapannya 15. Nah itu. Nah kemudian sekali lagi, nah kalau 2018 berarti sudah direvisi ya itu kurikulumnya. Ya, yang dari revisinya 2017 ya. Nah kalau yang 2018 saya rasakan sendiri seperti waktu SD dulu. Jadi nggak ada sub bab lagi waktu SMP kan. Dan pelajarannya kembali lagi dinaikkan. Itu pas jadinya dia. Jadi nggak ada lagi kayak dulu subtema 1, subtema 2 waktu SMP, terus belajarnya misalkan kalau kita belajar keragaman, saya keragaman budaya ya. Itu kalau SMP dulu kita nyanyi gitu, misalkan nyanyi ampar-ampar pisang kayak gitu-gitulah. Itu masih bawahnya kayak SD gitu. Iya, masih banyak kayak TK malahan waktu itu saya ngerasanya. Nah itu berarti untuk beberapa hal yang kemungkinan bisa dikoreksi dari kurikulum tentunya ya. Iya. Karena perkembangan pendidikan itu kan tidak lepas dari kurikulum tentunya. Betul. Karena dia yang menunjang pertama kali, karena dari kurikulum Acuannya lah. acuan dasarnya itu kan kurikulum, baru nanti bisa di model-model metode pembelajarannya kah gitu kan. Nah terus untuk selanjutnya menurut Gawi berarti yang harus dikembangkan kurikulum, di bagian kurikulum tentunya, karena kita lebih
bicara ke kurikulum dulu. Ya kalau metode udah tau lah, metodenya udah umum kan, udah biasa lah metode ceramah, udah itu tergantung masing-masing guru Ya kan. bisa disiasati masing-masing guru Karena dan sekolah itu ya. kalau metode kan udah banyak kan. Terus yang selanjutnya yang perlu dikembangkan misalnya untuk kurikulumnya, yang di bagian mana kira-kira yang perlu dikembangkan? Mungkin apa yang saya katakan tadi itu bisa dijadikan masukan ya untuk pengembangan selanjutnya, dalam artian yang untuk tunanetra jangan terlalu direndahkan gitu batas atas kemampuannya itu. Nah kalau untuk yang sekolah reguler saya rasa tidak ada masalah lagi. Ya mungkin yang perlu dikembangkan itu adalah kalau dari kurikulum saya pikir sudah bisa dikatakan bagus ya, cuman mungkin perlu peningkatan saja. Dan bagaimana cara peningkatannya, nah itu kerjaan mereka itu yang punya wewenang, dan mereka digaji untuk itu, mereka dapat uang, kita kan ya nggak perlu terlalu capek menjalankan ya gitu. Nah ini yang perlu diperbaiki menurut saya pribadi nih, adalah penyediaan fasilitas itu. Jadi bagaimana fasilitas yang lengkap tentunya akan membuat kita semakin bergairah belajar gitu loh. Nah ketika sudah bergairah belajar, sudah semangat, ya pasti akan aktif dong, karena kan kurikulum ini prinsipnya itu membuat siswa jadi lebih aktif gitu. Jadi guru itu bukan cuma sekedar mengisi air ke gelas yang kosong, tapi guru itu mengisi air ke gelas yang sudah ada isinya, kemudian air dari guru dan dari siswa itu bersatu dan menimbulkan satu zat baru. Itu loh maksudnya K13 itu seperti itu. Jadi sekarang bagaimana caranya supaya siswa itu bisa aktif, ya salah satunya dengan pengadaan fasilitas tadi, misalkan komputer ya. Nah yang mirisnya juga nih ya, saya juga tidak mengerti, kalau saya perhatikan anggaran pendidikan itu gede-gede loh. Tambah naik. Iya, tapi kalau kita lihat hasilnya malah menurun, dan ya kita bisa bilang kalaupun tidak menurun, stagnan lah. Dilihat dari tingkat membacanya aja dulu kan. Ya literasi itu tidak membaik. Belum membaik, malah kita nomor berapa paling bawah itu? Ya nomor 61 tidak salah dari 63 negara, parah. Nomor 2 lah, nomor 2 dari bawah. Betul sekali, nomor 2 dari bawah. Itu kan sangat miris lah dibandingkan dengan pengeluaran biaya yang dikeluarkan besar pasak tiang. Iya, nah itu yang berbahaya yang seperti itu kan. Iya benar. Tapi menurut Gawi berarti untuk kurikulum ini sudah bagus, sudah bisa ini kan. Kalau penerapannya sudah bagus, berarti sudah bisa bisa seperti yang dibilang pada undang-undang lah. Iya. Yang 2003 misalnya mencerdaskan bangsa. Betul bisa. Tapi cuma yang kurang pengimplementasiannya. Fasilitasnya tadi juga ya. Gitu loh. Ya itu sih yang kurang. Oh iya. Semoga lah ini nanti bisa video ini bisa ditonton tentunya kan oleh orang-orang yang ya mungkin yang berwenang lah gitu kan, atau mungkin bisa disampaikan ke orang-orang yang lebih karena kita kan hanya bisa menyampaikan. Ya kita ini cuma beropini ya, anggap aja kayak ngobrol-ngobrol di kedai kopi gitu. Tidak ada maksud untuk semacam menghasut bagaimana ya, karena kita belum punya apa-apa, kita masih calon mahasiswa baru dan mahasiswa yang belum lulus. Iya. Tapi seperti itu. Yang penting kita sudah menyampaikan opini hati. Ya, benar kan ini negara demokrasi gitu kan. Jadi masih jamin undang-undang selama tidak memaki-maki. Iyalah. Nah, sebelum kita menutup video ini, Wi. Nah, sekarang saya ada challenge ini. Apa tuh caranya? Nanti saya suruh sebutkan satu kata untuk siapa lah gitu kan. Ada 3 orang. Oh iya, 3 orang penonton atau 3 orang tokoh. Oh, 3 orang tokoh. Oke. Yang saya suruh sebutkan nanti menurut Gawi itu apa? Sebutkan dalam satu kata. Oke. Yang pertama tentunya Menteri Pendidikan kita yang dulu diganti Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan. Sopan. Sopan. Ya, sopan. Itu yang paling menonjol dari beliau ya. Sopan. Oke. Mantap lah. Kalau alasannya kenapa kenapa bisa menyebutkan kalau Bang Anies itu sopan? Jadi ya sebenarnya tidak perlu mikir lama-lama sih ya, karena cara ngomongnya udah kelihatan sih. Iya, cara ngomongnya sopan santun lah gitu ya, sopan. Sama aja sih sopan dan santun. Yang selanjutnya, yang kedua, si menteri kita yang sekarang, Pak atau Mas Nadiem Makarim. Oh,
Mas Nadim ya. Mas Nadim. Mas Nadim apa ya? Muda. Emang usianya muda kan? Nah, memang dia menteri termuda. Nah, sebelum kita menginjak ke tokoh yang selanjutnya, untuk menurut Gawi yang sekarang itu perkembangan pendidikan setelah beliau menjadi menteri, apa kira-kira ada perubahan atau gimana kira-kira? Harapan kita ada perubahannya, tapi karena ada pandemi, jadi ya. Tapi kan dia ada ini kan, ada mengeluarkan ide, maksudnya ide baru kan, seperti Merdeka Belajar itu. Iya betul sih, cuman implementasinya itu lagi kembali. Kalau cuma sekedar ide ya bagus-bagus saja idenya itu ya, cuman implementasinya itu yang saya maksud. Tapi ya saya tidak mau menyalahkan ya, karena memang sekarang ini sedang pandemi, jadi memang rencana-rencana kita tuh kadang-kadang banyak yang swing gitu ya hanya sekedar rencana gitu ya, karena emang beda kan kalau pandemi tidak pandemi. Mungkin kalau tidak pandemi ya bisa berjalan itu ya. Jadi intinya saya bisa bilang kalau Mas Menteri ini berat lah gitu ya, berat gitu, karena mau menghadapi beberapa kendalanya banyak sekali gitu. Jadi tapi untuk Merdeka Belajar sendiri gimana itu, maksudnya untuk Merdeka Belajar itu? Merdeka Belajar itu ya gimana ya? Mereka belajar. Saya sendiri tidak terlalu paham sih konsepnya seperti apa. Ya karena kan kita juga belum pernah tahu. Yang setahu saya kan Merdeka Belajar itu lebih ke diskusi dia. Maksudnya lebih ke diskusi, misalnya lebih ke lapangan. Oh lebih ya berarti seperti K13 tadi itu kan berarti. Cuma misalnya kalau Merdeka Belajar ini kan kita mempelajari tentang, ya sebenarnya sama aja sih. Iya sama aja, cuma beda pernyataan. Istilahnya itulah. Kita ini di Indonesia ini terkenal dengan banyak istilah. Iya betul. Bahkan kita terlalu berdebatnya terlalu di istilah. Iya sampai lupa esensinya. Esensinya, penerapannya juga sampai kita lupa karena kita selalu menerapkan. Inilah perdebatan istilah. Aduh. Padahal sebenarnya kan yang penting itu praktiknya. Bukan istilahnya. Eksekusinya itu yang penting. Nah, cuma saya juga masih banyak sih apa yang ide-ide yang baru, cuma ya masih istilah aja. Betul, masih istilah. Terus seperti ujian itu apa sih namanya? AKM, asas kompetensi minimum. Nah itu juga saya belum terlalu paham karena ya udah nggak jadi siswa lagi kan. Si Gawi aja yang jadi siswa kan masih agak bingung kan. Iya, jadi saya yang udah AKM ini memang mau diterapkan, cuman ya kemarin seperti yang saya katakan tadi, karena pandemi nggak jadi gitu. AKM sudah ribut kok kemarin, waktu itu di sekolah saya sudah pernah diributkan, ini mau diterapkan, dan katanya juga waktu itu gosipnya kita ini mau simulasi, kita ini maksudnya saya dan teman-teman angkatan kelas 3 di sana ya maksudnya. Tapi ya kembali lagi pandemi, akhirnya ujian konvensional, dalam artian ya berbasis biasa. Ya berbasis kertas, bukan berbasis komputer. Nah terus ya begitulah kira-kira. Ya begitulah realita dunia pendidikan kita seperti itu. Mau meniru luar negeri, fasilitasnya kurang. Ya gimana? Orang ujiannya saja ya saya dengar-dengar ada yang pakai komputer, ada yang pakai. Bahkan yang pakai komputer aja yang mau menerapkan UNBK dulu itu kan. Iya. Masih banyak yang kurang. Ada yang pakai tab malahan katanya. Dia bawa tab dari rumahnya. Jadi ya begitulah, harusnya kita kalau mau menerapkan katakan gagasan yang konsep yang tinggi-tinggi gitu ya, kayak di negara-negara maju, harusnya menurut saya fasilitasnya dulu lah yang diadakan ya, baru kita gagas konsepnya seperti apa. Jangan dibalik, konsepnya dulu ada, baru baru fasilitasnya belakangan. Itu kan jadi agak tidak bisa menunjang lah gitu ya, begitulah. Nah yang selanjutnya nih Wi, tokoh pendidikan yang paling Gawi sukai, maksudnya bukan yang paling sukai sih, maksudnya yang paling terkait dengan kehidupan yang Gawi pelajari lah gitu ya, sering Gawi pelajari, yang jadi inspirasi saya gitu ya. Saya sih paling ngefans sama itu tuh, sama pahlawan kita Ki Hajar Dewantara ya. Karena prinsip pendidikan yang beliau gagas itu cocok di semua situasi dan kondisi gitu.
dalam artian misalkan ketika kita jadi yang paling tua, kita bisa di depan jadi contoh. Ketika kita jadi anak muda, kita bisa jadi yang di tengah yang langsung melaksanakan gitu ya kan. Kalau anak muda kan begitu kan, dia langsung turun ke lapangan, langsung bekerja melaksanakan, yang tua mengarahkan gitu kan. Nah, ketika kita jadi anak-anak, dalam artian kita anggap saja lah kita orang bodoh lah gitu ya, kita bisa di belakang dalam artian melihat, menyimak, dan ya sedikit memberi saran kalau memang ada begitu. Jadi pas sekali lah menurut pemahaman saya ini ya. Kalau salah ya mohon dikoreksi, dan kalau ada pendapat yang berbeda juga saya terbuka sekali untuk diskusi. Kalau itu kan masih intinya kita masih di pembelajar kita ini. Pembelajaran kita masih opini gitu. Iya, masih opini. Kita bukan guru dan profesor gitu. Buku gitu kan. betul ya. Seperti itu. Ini ajar Dewantara. Ajar Dewantara. Utama. Pokok yang utama itu. Terus satu kata untuk SMA 6. Oh, SMA 6 luar biasa. Mantap, hebat. Ya. Pertama sudah bisa menerima itu ya. Inklusi. Iya. Hebat lah itu satu katanya. Luar biasa. Yang terakhir itu kata SLB. Oh, SLB. SLB. Jangan pakai luar biasa karena SLB sudah luar biasa. Oh iya, betul. SLB apa ya? SLB mengagumkan. Karena berhasil mencetak tunanetra seperti kita berdua. Tentunya semua SLB ya, bukan cuma SLB di sini maksudnya. SLB di luar Pulau Lombok juga termasuk mengagumkan karena berhasil membawa banyak loh tunanetra yang sukses di luar sana kan. Pasti mereka di SLB juga awalnya. Iya gitu. Jadi mengagumkan. Nah, mungkin sampai sini apa yang kita bahas sore ini. Semoga bisa diambil manfaatnya tentunya Wi ya. Ya, amin, menginspirasi dan motivasi ya. Karena kita hanya bisa berbagi. Kalau untuk ngambil baik dan buruknya silakan teman-teman sendiri. Betul ya. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi. Dan sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.